Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen dan guru penguji ujian kinerja UKM PPG periode 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hibban, guru mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMK IT Insantoda Bogor. Sekaligus saya mahasiswa program studi PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022 di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Dalam kesempatan ini, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas UKM PPG periode 1 tahun 2023. Dengan tema, terbiasa saling menasehati dan berbuat baik, materi kelas 12 Sekolah Menengah Kejuruan. Untuk lebih jelasnya, dapat diamati bentuk video praktik pembelajaran yang saya lakukan. Atas perhatian dan penilaiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali hari ini bisa kembali berjumpa dengan teman-teman yang luar biasa. Setelah kita libur kurang lebih berapa lama, teman-teman? Setahun ya. Teman-teman terakhir sekolah semester ganjil ya di 2022, masuk sekarang di semester genap tahun 2023. So, lama sekali ya teman-teman liburan ya. Mudah-mudahan semangatnya masih tetap ada ya. Nah, ini yang paling penting yang tetap harus kita jaga. Oke teman-teman semua, sebelum kita mulai, sama-sama kita buka dulu pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan dengan basmalah tadi Allah senantiasa memberi kita keberkahan. Amin. Teman-teman semua, di hari pertama ini kita cek dulu kehadiran. Nah, ini saya melihat ada satu kursi kosong, teman-teman. Ada informasi nggak, teman-teman? Izin ya? Oke, izin ya. Diinfokan ke wali kelas ya. Baik, mudah-mudahan diberikan kelancaran segala urusannya buat teman kita yang hari ini tidak hadir ya. Siapa? Mutia. Oke, Mutia. Oke teman-teman semua, karena kita sudah cukup lama tidak berjumpa, nah kita coba sedikit main-main dulu teman-teman ya. Bawa HP? Oke. Oke teman-teman, silahkan diakses, kita akan main Mentimeter. Oke, teman-teman, seperti biasa buka www.menti.com, nanti masukkan kodenya 72318060. Satu kata positif hari ini. Nah, silahkan teman-teman. Sudah ada fighting. Siapa nih? Nifa. Hanifah. Oh, bukan. Awal lagi nih. Ingat Allah, Masya Allah ya. Jadi dengan mengingat Allah maka hati kita akan menjadi tenang. Tuh, apa lagi? Baru berapa orang nih? Baru 8 orang teman-teman. Oke. Masih ada? Sudah? Oke ya. Nah teman-teman, satu kata positif hari ini. Nah semoga ini menjadi doa buat kita untuk tetap berpositive thinking gitu ya, bersemangat ya, kan ini kata-katanya kata-kata positif semua. Oke, kita akan ke slide berikutnya. Nah, kita cek kesiapan dulu teman-teman ya. Cek kesiapan. Siap pakai banget? Siap dong? Siap? Masih ke bawah suasana liburan? Gitu. Silakan teman-teman pilih nih. Kesiapan teman-teman kira-kira ada di mana? Oke, baru 9 orang. Oke, sementara yang memimpin masih di siap dong ya. Kesiapan teman-teman kurang lebih seperti ini, ya. Kesimpulannya, teman-teman semua yang ada di sini siap. Oke? Siap kan? Ya, kecuali yang masih ke bawah suasana liburan, ya teman-teman, yuk kita move on. Ya. Kita akan mulai kembali
proses pembelajaran kita hari ini. Oke? Oke. Slide terakhir di Mentimeter kita kali ini, silahkan. Harapan teman-teman di semester ini apa sih? Nah, boleh disampaikan di sini. Ya, lebih rajin dan mengurangi rasa malas dari tahun kemarin. Belajar lebih giat lagi dan lebih rajin. Menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Bisa lulus dengan nilai terbaik dan bisa banggain orang tua. Ada lagi? Mendapatkan nilai yang lebih baik. Oke? Hafalan yang lebih banyak. Masya Allah, ini luar biasa ya teman-teman ya. Ini harapan teman-teman semua di semester ini. Pastinya ini tidak hanya sekedar tulisan saja, tetapi ini menjadi doa kita dan kita berusaha untuk mencapai apa yang kita harapkan di semester ini ya. Semoga Allah memberikan kita kekuatan ya, kelancaran dalam mencapai harapan teman-teman semua. Oke teman-teman? Oke, siap. Cukup ya untuk Mentimeternya. Terima kasih teman-teman. Kita akan memulai pembelajaran kita. Insya Allah di semester genap ini teman-teman kita akan masuk ke bab 5 PAI ya, terbiasa saling menasehati dan berbuat baik kepada sesama. Sebelum kita lebih dalam lagi teman-teman, nah saya ingin bertanya ke teman-teman semua. Menurut teman-teman, nah ini kan ada bahasa menasehati ya. Lebih enak menasehati atau dinasehati? Menasehati. Hah? Menasehati. Menasehati. Nadia, kalau Nadia nih ya, lebih enak nasehatin atau dinasehatin? Sama aja. Kalau nasihati kan kita juga kan nggak hanya mengucapkan dengan lisan, tapi kita juga harus memberikan contoh. Karena manusia itu kan menangkap dengan penglihatannya, bukan dengan pendengarannya kan. Jadi lebih bisa dinasihatin dengan contoh. Kalau dinasehatin, ya gitu kan kita juga harus menerima kalau cuma diucapkan dengan lisan. Oke. Jadi sama aja ya. Mungkin gimana kondisi kita ya. Tapi kebanyakan benar gak sih kalau kita tuh dinasehatin tuh bawaannya nggak langsung mau nerima gitu. Benar ya? Benar apa benar? Benar. Pernah gak teman-teman ketika dinasehatin, oke siap, saya akan laksanakan, atau ada kesel dulu gitu? Ada kesel dulu. Kayak ada kesel dulu ya. Nah itu teman-teman ya. Ya itulah manusia ya. Kadang kita ketika ngasih tahu orang lain gitu ya, kadang kita saat menasihati orang lain rasanya semangat sekali gitu ya, rasanya luar biasa gitu kan. Tapi giliran kita dinasehatin, nah hati kita tidak langsung menerimanya gitu kan. Hati kita tidak langsung mengiyakannya. Kadang kita harus kesel dulu ya, baru kita melaksanakannya gitu ya. Ya nggak apa-apa teman-teman. Yang jelas lawan rasa kesal tersebut dan kita lakukan apa yang dinasehati, apa yang disampaikan oleh orang lain selama itu memang baik dan pastinya nasihat itu kan kebaikan gitu ya. Maka lawanlah rasa kesal tersebut. Oke teman-teman ya, insya Allah kita akan lebih dalam nanti membahas tentang bagaimana pada akhirnya kita bisa terbiasa saling menasehati dan berbuat baik kepada sesama. Nah ini yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Nah sebelum lanjut lagi teman-teman, oke, tentu ada tujuan yang harus dicapai oleh kita dalam pembelajaran kita hari ini. Ada 4 poin tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama teman-teman, setelah teman-teman mengamati gitu ya, menyimak penjelasan guru ya, dan nanti teman-teman ada pertanyaan, teman-teman mampu menjelaskan isi kandungan dan sikap yang mencerminkan Quran surah Luqman ayat 13 sampai dengan 14 ya, tentang kewajiban beribadah, saling menasehati, bersyukur pada Allah tentu dengan tepat.
Itu yang poin yang pertama. Yang kedua, setelah menyimak penjelasan guru, nah, teman-teman harus mampu menganalisis sikap yang mencerminkan Quran Surah Luqman ayat 13-14 itu gimana sih gitu kan? Ya, seperti apa sih gitu. Nah ini yang pertama, yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, nah setelah memperhatikan guru ya, nanti saya akan bacakan Quran Surah Luqman ini. Teman-teman harapannya bisa membaca juga gitu kan Quran Surat Luqman ini. Ya bahkan tidak hanya membaca tapi juga menghafal. Tidak hanya menghafal tapi juga memahami. Tidak hanya memahami tetapi juga diamalkan. Nah itu teman-teman ya. Oke, dan terakhir setelah melalui latihan ya teman-teman nanti mampu ya mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Luqman tadi dengan lancar ya. Tidak hanya sekedar menghafal, paham tapi juga mengamalkan. Nah itu yang paling penting. Oke teman-teman, itulah yang harus kita sama-sama capai dalam pembelajaran kita kali ini ya. Di sini sudah sama-sama kita lihat ya tampilan Quran Surah Luqman ayat 13 dan ayat 14. Saya akan bacakan, mohon teman-teman semua dapat menyimak ya dan perhatikan setiap hurufnya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengarkan dulu teman-teman ya. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Innasyirka la zulmun 'adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Sadaqallah. Ada yang bisa bacakan artinya? Boleh Najwa dibantu? Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Oke, terima kasih Najwa tadi sudah membacakan Quran Surah Luqman ayat 13 dan 14. Nah, kita masuk ke kegiatan inti teman-teman. Ya, tadi di awal saya sudah sedikit menyinggung tentang menasehati gitu ya. Seperti apa, bagaimana gitu kan, rasanya gitu kan. Tadi juga sudah dibacakan terjemahan dari Quran Surah Luqman ayat 13-14. Silahkan kita ingin pembelajaran ini teman-teman nikmati juga ya. Teman-teman rasakan langsung. Maka di kegiatan selanjutnya teman-teman akan dikelompokkan untuk sama-sama saling mendiskusikan ya, apa saja nanti poin-poinnya. Nah, akan saya sampaikan setelah teman-teman berbentuk kelompok. Mungkin untuk memudahkan kelompoknya yang dekat-dekat aja ya teman-teman. Kita cukup menjadi 3 kelompok saja. Nah, ini yang hadir ada 13 ya, karena 1 orang tidak hadir. Berarti dibagi menjadi 3 kelompok, 1 kelompok kurang lebih 4 orang. Boleh teman-teman? Bergeser ya? Ada yang 5 ya? Ada yang 5, 5, 4, 4. Oh iya, per baris aja ya. Oke, sip, betul. Jadi ini barisan pertama, kelompok 1, barisan kedua, barisan ketiga. Mungkin bisa merapat aja teman-teman ya, biar enak diskusinya. Boleh, fleksibel aja. Yang penting bisa saling menyimak. Kenapa? Nah.
Oke, perhatikan teman-teman. Untuk tugas diskusi kita kali ini akan saya bacakan ya, teman-teman ya. Tugas diskusi kelompok peserta didik, yaitu mengumpulkan berbagai jenis informasi terkait bacaan, ya, hukum bacaan dan arti perkata, terjemah ayat, kandungan isi, Quran Surat Luqman ya, dengan menggunakan berbagai informasi yang disediakan guru ya, atau informasi lain yang teman-teman bisa lakukan, ya, boleh searching, googling gitu kan. Kemudian teman-teman harus memverifikasi berbagai literatur ya. Kan teman-teman kan googling tuh, searching gitu kan. Ya. Itu teman-teman harus bisa memverifikasinya. Ya, kemudian mendiskusikannya bersama ya rekan di kelompoknya. Untuk menjawab pertanyaan tentang hukum bacaan apa aja sih yang ada di ayat ini gitu kan, di Quran Surah Al-Luqman ayat 13-14. Kemudian artinya apa aja, kalau teman-teman bisa bagi perkata, nah itu lebih bagus lagi. Ya, kemudian isi kandungannya, nah, kira-kira apa saja gitu kan di Quran Surah Luqman tersebut. Kemudian teman-teman silahkan diskusi juga ini ya, untuk bisa saling berbagi pemahaman tentang bacaan, hukum bacaan, arti perkata, terjemah, kandungan gitu ya. Jadi masing-masing nanti akan saya beri kesempatan untuk menyampaikan secara langsung presentasi gitu ya, hasil dari diskusinya. Nah, nanti untuk diskusinya teman-teman, untuk link Padletnya ya, ada bisa dilihat di sini yang saya blok. Sudah bisa diakses? Sudah. Oke, sudah ya. Alhamdulillah. Nah, kita masuk ke babak ketiga teman-teman. Nah, silahkan di bawahnya itu teman-teman nanti bisa menyampaikan hasil diskusinya masing-masing kelompok. Oke, untuk hasil diskusi kelompok 1 ini yang barisan paling depan, kelompok 2 yang tengah, kelompok 3 yang belakang. Jadi nanti teman-teman hasil diskusinya ditulis di Padlet babak ketiga ini sesuai dengan kolomnya kelompok masing-masing. Oke? Silahkan bisa dilakukan untuk diskusi masing-masing kelompok. Ya, Al-Qur'annya boleh dibuka teman-teman. Ini informasi tentang artinya doang atau sama pembacaannya kalau dipisah nggak apa-apa? Ya, jadi teman-teman mohon perhatikan. Nah, dari 2 ayat ini kira-kira ada hukum bacaan apa saja gitu kan? Ya, nah, teman-teman bisa tuliskan atau nanti bisa ditandai gitu kan, di bacaan mana, di kata mana, hukum bacaannya apa. Ya, misal contoh wait kola gitu, ko di sini adalah mad atau bi gitu kan, atau mad asli ya. Kemudian di sini ada luk. Nah, apa tuh? Kolkolah sugro. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, silahkan nanti dirincikan dari 2 ayat ini kira-kira ada apa saja. Sebanyak-banyaknya. Ya. Ya. Ya gitu aja. Jadi ditandain gitu. Ya. Kalau bisa boleh, kalau enggak apa-apa. Yang penting teman-teman tahu, ya. Oke, kalau sudah selesai bagian tajwidnya, nah teman-teman bisa langsung ke minimal kandungannya, ya. Isi kandungan yang teman-teman dapatkan apa saja, nanti bisa saling memberikan informasi ke kelompok yang lain.
ini kata tanwin ketemu ain itu idhar. Bukan yang di tengah-tengah itu. Idhar. Ya, betul. Idhar. Kenapa? Ada mat apa sih yang di tengah-tengah? Sama di Idhar. Wah, ini. Ya, teman-teman, sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke, sudah ya. Ini sudah melebihi batas waktu juga tadi. Alhamdulillah, tadi kelompok 1 dan kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 2 masih proses mengetik ya. Nah, teman-teman, kita akan sama-sama menyimak pemaparan hasil dari diskusi kelompoknya. Ya, silahkan mungkin untuk yang pertama kita lihat di kolom Padlet. Kelompok udah semua, alhamdulillah. Oke, silakan bisa kelompok 3 dulu perwakilannya untuk menyampaikan hasil diskusi. Yang lain mohon untuk mendengarkan ya. Isi kandungannya adalah jangan engkau pernah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Oke ya, untuk hukum tajwid nanti akan kita sama-sama cek lagi ya teman-teman. Dari kelompok 3 hasil diskusinya di sini menyampaikan bahwa janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Oke, terima kasih ya buat kelompok 3 hasil diskusinya. Nah, itu salah satu poin dari Quran surah Luqman ayat 13 dan 14 ya. Jadi kita dilarang untuk menyekutukan Allah. Nah, kita akan dengarkan dari kelompok lain apakah ada poin yang sama atau ada tambahan. Nah, kita akan lanjut ke kelompok 1. Siapa? Sipa. Oke, silahkan Sipa. Hukum bacaan dari Quran Surat Luqman ayat 13-14 itu ada matobi'i, qalqalah, gunnah, lafaz Allah tarqiq, mad alif sukun, al-qamariyah, izhar, masilah. Dan isi kandungan dari Quran Surat Luqman ayat 13-14 ini yaitu janganlah engkau mempersekutukan Allah dan berbakti kepada orang tua. Oke. Janganlah Mempersekutukan Allah dan berbakti kepada Allah. Oke, nambah 1 poin ya. Nah, tadi di poin 3 tentang larangan menyekutukan Allah ya. Ditambahkan dari kelompok 1 poin apa? Berbakti kepada orang tua. Semoga di kelompok 2 bisa lebih melengkapi. Siapa kelompok 2? Fanda. Oke, silahkan. Jadi kandungannya semua manusia akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya di dunia. Oke. Ya. Jadi apapun yang akan kita lakukan ya, atau apapun yang sedang kita lakukan di dunia ini, semua akan kita pertanggungjawabkan ya. Oke, luar biasa teman-teman ya. Dari hasil diskusi kelompoknya tadi mudah-mudahan semua saling menyimak, dan selanjutnya kita akan kembali mengecek hukum tajwid ya, yang tadi sudah dipaparkan juga oleh teman-teman. Nah, ya, kita akan cek per kelompok ya. Misal dari satu kalimat sebutkan apa hukumnya gitu ya. Nah, kita dari kelompok 1 dulu aja ya teman-teman ya. Nah, dari kelompok 1 silahkan nih dari wa'id qala Luqman sampai la tusyrik billah. Nah, sebutkan ada apa saja. Dari yang pertama itu matobi'i. Oke. Terus di mana lagi? Luqmana itu Luqmanu. Luqmanu itu qalqalah sugro. Oke. Terus guna di mana? di i matobi'i, hi matobi'i, wa ya'idzuhu matobi'i, ya bunayya gunnah la tusyrik billah. Billah itu lafaz Allah tarkik. Tadi gunah yang mana teman-teman? Ya bunayya. Naiya. Ya, naiya. Bukan guna ya? Salah. Oh, salah. Oke, halo teman-teman. Coba ya bunayya itu gunah atau bukan? Sukun itu tasydid ya soalnya. Ya, tasydid biasa ya. Ya. Teman-teman, Sukun. huruf gunah ada berapa? 2. Apa saja? Nun dan mim. Nah, ketika ada huruf nun dan mim bertasydid, maka harus kita baca
Gunnah ya. Dengung ya. Iya. Oke, lanjut. Nggak apa-apa teman-teman ya. Kita sambil belajar sama-sama ya. Terus ada apa lagi? Tadi tarkik ya? Iya. Oke, sip. Alhamdulillah ya. Teman-teman, ya kita nanti sama-sama saling belajar lagi gitu ya. Oke, cakep dari kelompok 1. Silakan dari kelompok 2. Nah, ini ya. Inna syirka la dzulmun adzim plus wassaynal insana biwalidayhi. Nah, ada apa aja tuh? Siapa? Dari mana tadi? Dari inna syirka. Oh, dari ini ya. Inna itu gunnah, asyirka ada alif lam syamsiah dan rotatik. Ladzulmun azim itu ada mad arid li sukun dan izhar. Izhar dan mad arid li sukun. Oke, idharnya yang mana? Ladzulmun. Oke, ada apa itu? Dhamma tain ketemu ain. Domah tain ketemu. Ain. Oke. Wassaynal insana, ini ada nun mati. Bertemu dengan sin. Ikhfa. Oke, ikhfa ya. Tuh. Jadi kelewat ya. Gak apa-apa teman-teman ya. Kita lebih fokus kembali. Oke, silakan terakhir kelompok 3 dari hamalat ummuhu wahnan sampai terakhir. Oke, saya tunjukkan teman-teman sebut hukum bacaannya ya. Ummuhu. Ummu. Gunah. Apa? Oke, gunah ya. Wahnan ala izhar ya. Huruf izhar ada berapa? 6 ya. Wahni wa fisal. Wahni ini ada kasrah tain bertemu dengan huruf waw. Hukum bacanya apa? Kelompok 3. Oke, kelompok 2. Idgham. Oke, idgham bigunah ya. Jadi teman-teman, ketika ada tanwin ya atau nun mati bertemu dengan huruf mim, nun, wawu, ya, maka hukum bacaannya adalah idgham bigunah ya. Oke, cukup ya sementara teman-teman untuk hukum tajwidnya. Oke, teman-teman, alhamdulillah ini luar biasa teman-teman semua. Tadi sudah mempresentasikan ya hasil dari diskusinya. Kita kembali ke pemaparan ayat ini ya. Memang di sini ada 3 poin utama teman-teman dalam Quran surah Luqman ayat 13 dan 14 ini ya teman-teman. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, ya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman ya. Mempersekutukan tuh kayak gimana sih teman-teman? Menduakan. Teman-teman, gimana sih rasanya diduakan gitu? Tidak enak kan? Iya. Ya, kemudian yang kedua apa teman-teman? Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Oke teman-teman ya. Kedua orang tua. Ya. Ya, seperti apapun, bagaimanapun mungkin sikap orang tua kita di rumah dalam mendidik kita, tetap sebagai anak kita mempunyai kewajiban untuk berbuat baik kepada keduanya. Ya, bahkan sekalipun orang tua kita berbeda keyakinan, nah teman-teman tetap ya, yang namanya berbuat baik kepada kedua orang tua kita itu harus kita lakukan. Ya, sekalipun orang tua kita berbeda keyakinan dengan kita. Ya. Jadi kewajiban itu tidak akan pernah hilang. Ya. Nah, apapun yang diperintahkan oleh orang tua kita, selagi yang diperintahkan itu adalah kebaikan, ya kita harus lakukan dengan sigap. Ya, kecuali orang tua kita memerintahkan kepada kita hal-hal yang tidak baik. Ya, kita boleh tidak melakukannya dengan catatan ya, kita menolak dengan adab. Ya. Jangan mentang-mentang gitu, misalnya orang tua kita
nyuruh yang negatif gitu ya, yang tidak baik, wah kita langsung, wah bapak gimana sih gitu kan, ibu gimana sih, itu kan nggak baik dan seterusnya gitu kan ya. Tapi tetap kita menolaknya dengan cara yang baik gitu ya, dengan adab yang baik kepada kedua orang tua kita ya. Kepada orang tua tetap kita harus menghormatinya. Oke teman-teman, itu poin yang kedua. Nah poin yang ketiga, bersyukurlah. Nah, ya, bersyukurlah kepada Allah dan kepada kedua orang tua kita ya. Allah gitu ya, begitu luar biasanya memberikan begitu banyak nikmat karunia kepada kita walaupun kita nggak pernah minta teman-teman ya, atau bahkan walaupun kita masih sering mengingkarinya gitu kan, tapi kita masih bisa bernafas, tapi kita masih bisa berjalan gitu ya, melompat gitu kan. Nah itulah Allah, maha kasihnya Allah yang tiada batas. Apakah hanya mengharap maha kasihnya Allah saja? Tentu tidak. Sebagai seorang muslim, muslimah teman-teman ya, kita juga harus mengharap rasa sayangnya Allah. Ya, tidak hanya Ar-Rahman, Ar-Rahim juga harus kita dapatkan. Nah, sayangnya Allah itu hanya untuk orang-orang tertentu saja. Ya, orang-orang yang memang benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah. Nah, itu teman-teman. Ya, mudah-mudahan ya dari ketiga poin tadi ya, isi kandungan dalam Quran surah Luqman ayat 13-14 ini menjadi energi gitu ya, menjadi suplemen buat diri kita untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi ya. Memastikan tidak ada kesyirikan-kesyirikan ya, sekecil apapun yang kita lakukan. Memastikan kita membangun hubungan yang baik kepada kedua orang tua kita. Ya. Ustaz, bagaimana untuk orang tua yang sudah mendahului kita? Tetap kita masih bisa melakukan kebaikan. Ya, dengan apa? Dengan mendoakannya, dengan menunjukkan bahwa kita adalah anak yang solih, solihah teman-teman gitu ya. Kan doa anak yang solih itu insya Allah akan sampai ya kepada orang tua kita yang sudah mendahului ya. Dan harus kita syukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita ya, segala yang Allah kasih gitu ya. Nah ini semua harus kita syukuri ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid ya. Kita bersyukur teman-teman, insya Allah Allah akan kasih tambah lagi nikmat, kasih tambah lagi nikmat. Tapi kalau kita ingkar, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu amatlah pedih ya. Itu teman-teman untuk pertemuan pertama kita ya di semester genap ini. Semoga bermanfaat ya untuk materi ini dan sama-sama kita amalkan. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Mungkin sebelum kita lanjut ke babak berikutnya. Boleh jadi ada studi kasus teman-teman, misal di rumah atau di lingkungannya yang berhubungan dengan ayat ini gitu kan. Boleh? Ada? Siapa aja? Silakan. Oke, yang lain dengarkan. Kalau misalnya kita punya adik kita ini mungkin masih harus dibimbing gitu untuk menghormati kedua orang tua kita. Tapi mungkin cara kita tuh untuk bimbing dia itu susah gitu. Kira-kira cara kita untuk menasihati adik kita tuh kayak gimana ya? Oke. Untuk lebih menghormati orang tua. Siap. Ini kayaknya pengalaman pribadi ya. Ya. Kadang-kadang kita ngingetin adik sendiri, itu bawaannya lebih emosi loh teman-teman. Ketimbang kita ngasih tahu orang lain gitu. Iya. Ya. Siapa yang mengalami? Lo semuanya. Ya teman-teman, ini luar biasa. Kadang kita ngingetin adik sendiri gitu ya, nasihatin adik sendiri tuh ya bawaannya emosi gitu kan ya. Kenapa ya? Ada yang mau menyampaikan? Gak tahu ya Sat, pokoknya kalau kita mau nasihatin adik, mau hawanya tuh kayak diri kitanya mau baik-baik aja tuh kayak gak bisa gitu, kayak bawaannya emosi. Apalagi kalau misalnya adiknya ini kalau misalnya mau dinasihatin tuh kayak malah tengil gitu ke kita, kayak bukannya malah ngedengar, malah kayak
Ngelawan. Ilusi apaan katanya kayak gitu. Ngelawan, ngelunjak Ngelawan. gitu ya. Iya. Oke, yang lain boleh kita sharing dulu teman-teman ya. Nggak tahu ya, kalau misalnya dia dikasih tahu tuh malah dia yang lebih galak gitu ya. Jadi dikasih tahu gitu ya, dimarahin malah dia lebih Iya, gitu. lebih ngegas gitu ya. Iya, jadi kayak berasa dia tuh kakaknya, saya adiknya gitu. Oh, gitu. Ya gitu. Oke. Satu orang lagi terakhir. Sharing dari kelompok 2 perwakilan. Naila punya adik? Punya 2. Oh iya. Ya, adik aku yang satu keras kepala pisan. Yang satu lagi lebih nggak nurut gitu. Terus aku musuhan sama duanya. Terus mereka berdua bersatu untuk menghancurkan aku gitu. Oh gitu. Ini Tapi namanya. itu real. Yes. Ya, Oke. gitu Stan. Ya, teman-teman, kondisi seperti itu ya teman-teman ya. Kenapa kita kadang bawaannya lebih emosi saat mengingatkan adik sendiri gitu ya? Iya betul. Karena ya boleh jadi memang kita ngerasa bahwa kita ya lu adik gua gitu kan, bahasa kitanya gitu ya. Ya kita ngerasa senior gitu kan, lu harus ngikutin gitu ya. Dan nggak segan kan, ya adik sendiri ini gitu kan. Ya kalau ke orang lain kan mungkin, wah ini kan anak orang gitu ya, jadi harus di ini. Tapi kalau ke adik sendiri kadang-kadang kita nggak memikirin itu gitu kan. Ya karena kita nggak mikirin perasaan adik kita, ya kita emosi gitu ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita belajar ya. Pertama, ya menahan emosi. Ya, menahan emosi. Bukan menahan emosi, mengkondisikan emosi. Ya, sabar. Jadi posisikan kepada siapapun saat kita akan memberikan nasihat, ya sampaikan sebaik mungkin ya dengan keikhlasan. Ya. Jadi jangan munculkan kesombongan. Ya. Nah, kita harus berusaha bagaimana agar kita bisa merangkul ya adik kita. Nah, sebagai seorang kakak ya kita harus mampu meredam mereka, memahamkan mereka. Ya, kita bisa berdiskusi juga kan dengan kedua orang tua kita. Ya, bagaimana agar kita bisa membangun hubungan yang baik di keluarga kita. Oke, teman-teman. Cukup ya untuk sharingnya. Mungkin sebelum kita ke penutupan ada sedikit video ya, mudah-mudahan ini ada nilai-nilai juga yang bisa kita ambil. Oke, teman-teman silahkan perhatikan tampilan video ini. 别跑，你给我站住！你小偷啊你啊！偷什么？你偷这个干什么呀？把你话呢说两句，我把你话呢你说也不浪漫。哎，行了。以后不许偷了。丫头，装几个棒子过来。 Anaknya kesel ya, bapaknya baik banget sih gitu kan. Langsung. 哎，来了，里面走。好，来吃吧。
Oke, ya teman-teman, gimana tadi video yang baru saja dilihat? Keren. Keren apanya nih? Hikmahnya, ibrohnya banyak. Oke, apa aja? Satu. Memberi dan saling peduli kepada sesama. Terus? Mengingat jasa orang lain yang pernah gitu. Anaknya juga hormat sekali kepada bapaknya, mengurus bapaknya ketika sakit. Oke. Ada lagi? Saat kita melakukan kebaikan, sesungguhnya teman-teman, kita itu sedang melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri gitu teman-teman. Ya, jadi jangan ragu melakukan kebaikan. Ya, nanti teman-teman akan merasakan min haitsu la yahtasib gitu ya. Mendapat kenikmatan dari arah yang nggak pernah kita duga. Ya, kenapa? Ya tadi boleh jadi di masa yang lalu kita banyak melakukan kebaikan kepada orang lain sehingga di masa yang datang gitu ya banyak kebaikan-kebaikan yang kita rasakan. Nah, itu teman-teman ya. Ini luar biasa ya. Walaupun mungkin film tadi bukan dibuat atau diperankan oleh orang-orang muslim ya. Ya, selama ada nilai-nilai kebaikan ya, itu nggak masalah teman-teman. Justru bisa kita petik. Ya, justru kita sebagai seorang muslim harus lebih mantap lagi gitu ya. Oke? Bisa dipahami semua? Oke, ya alhamdulillah teman-teman semua, kita sudah ada di penghujung kegiatan pembelajaran kita. Nah, supaya pertemuan berikutnya lebih keren lagi gitu ya, lebih menarik lagi gitu ya, lebih mudah lagi kita mendapatkan pembelajaran di setiap pertemuan. Nah, saya minta ke teman-teman, yuk sama-sama kita melakukan refleksi gitu ya, teman-teman. Jadi silahkan teman-teman sampaikan komentar terhadap proses pembelajaran kita ya dari berbagai sudut pandang. Oke, dan mohon bisa menyampaikan usulan sehingga kedepannya lebih baik. Ya. Tadi teman-teman menyampaikan komentar ya dari proses kita apa aja nih dari berbagai sudut pandang ya, dari cara menyampaikannya, dari materi yang dipaparkannya, dari media yang digunakannya gitu kan. Nah, silakan teman-teman klik ini ya, klik bagian gambar kucing ini teman-teman. Nah, kemudian akan muncul link Padlet berikutnya. Silahkan sampaikan tadi ya masukan-masukannya, komentar-komentarnya, usulan-usulannya. Oke, alhamdulillah pembelajaran kali ini penuh makna dan seru. Alhamdulillah. Pembelajaran hari ini sangat asik karena objektif dan informatif. Kedepannya semoga teman-teman bisa berdiskusi dan aktif dalam pembelajaran. Oke, Najwa. Yang lain masih mengetik. Oke, Masya Allah. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan sangat bermanfaat. Oke, terima kasih. Oke, alhamdulillah materinya seru, dapat dimengerti dan dapat diterapkan juga dalam kehidupan. Oke, sangat bermanfaat pembelajarannya dan mudah dimengerti. Menjadi tahu isi kandungan Quran Surat Luqman ayat 13-14. Pembelajarannya sangat bermanfaat. Kita juga dapat mengerti lebih banyak hal yang belum kita ketahui. Metode pembelajarannya bikin kita inisiatif untuk mencari tahu lebih banyak mengenai suatu materi. Oke, ya. Cara penyampaiannya menurut aku bagus banget, mudah difahami dan cara menyampaikannya asik. Jadi kita lebih rileks dalam pembelajarannya. Semoga kedepannya lebih seru dan baik lagi. Alhamdulillah. Ya teman-teman, sambil melanjutkan ya nulis yang belum selesai, sambil kita lanjut dulu teman-teman ya. Di Padlet babak pertama teman-teman, ini ada bahan ajar kita hari ini sebetulnya. Teman-teman nanti di rumah bisa diakses ya, bisa dibuka, dibaca kembali, dan mohon nanti di sini ada soal yang harus teman-teman isi ya. Nanti ada di slide bagian terakhir ya. Nah ini ya teman-teman ya, ada 4 soal. Sebetulnya tadi sudah kita bahas juga ya. Jadi untuk mengecek kembali, mereview ulang, teman-teman mengisi soal-soal berikut ya. Nanti pekan depan mudah-mudahan bisa kita bahas kembali. Baiklah teman-teman, alhamdulillah
kita sudah ada di penghujung kegiatan kita. Terima kasih semua atas partisipasi dalam pembelajaran ini. Alhamdulillah ini luar biasa. Mudah-mudahan kita tetap harus menjaga semangat kita. Ya, saya mohon maaf teman-teman, mungkin dari paparan tadi banyak hal-hal yang keliru juga, atau ada kata-kata yang mungkin membuat hati teman-teman terluka. Mohon dimaafkan. Teman-teman, cukup ya untuk hari ini. Yuk sama-sama kita akhiri tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.